Uh. Yeah. Uh. Nih, pakai ini nih, mantep Kaila. Ini mau, mantep mau. Gila. Salam akar rumput Nusantara, bersama saya Yoga Channel yang selalu membahas dunia perkicauan terutama murai batu. Ya, terima kasih teman-teman yang sampai saat hari ini masih terus bergabung, dan yang baru bergabung juga terima kasih. Dukung terus Yoga Channel supaya channel ini semakin berkembang dan juga tentunya bermanfaat buat teman-teman ya. Ya teman-teman, untuk kali ini saya akan membahas mengenai permasalahan murai. Ya, banyak sih yang nanya ya. Nggak bisa saya ini satu-satu, banyak yang nanya. Dan akhirnya saya ambil kesimpulan. Penyebab murai cabul. Kenapa burung bisa cabul gitu ya? Cabul itu cabut bulu. Entah itu cabut bulu sayap, cabut bulu dubur. Di dekat dubur gitu ya, dicabutin di dada gitu ya. Kenapa bisa burung itu cabul? Kenapa? Penyebabnya apa? Ya, itu yang jadi pertanyaan bagi teman-teman kicau gitu kan. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh lagi, itu kan jadi pertanyaan kita. Kenapa bisa cabul? Dasarnya apa? Iya. Jadi saya mau bahas teman-teman. Teman-teman simak, catat baik-baik kenapa burung bisa cabul. Yang pertama, kenapa burung bisa cabul? Yang pertama itu karena jemur yang over. Nah, jemur yang over itu membuat burung itu bisa cabul gitu ya. Kenapa dijemur itu bisa cabul? Ya kalau misalkan kena matahari, dijemur terus-terusan dan akhirnya dia cabul, itu karena pengaruh dari pengaruh dari dalam diri yang panas. Tubuhnya itu panas karena dijemur. Apalagi dia jemurnya harian, kenceng lagi. Karena ya banyak yang sudah ngalamin, apalagi saya juga udah berapa kali dulu sih gitu, karena sering saya jemur, karena makanya saya hariannya tidak main jemur kan, karena sering jemur dulu tuh, berapa kali jemur tahu-tahu nyabut bulu, karena kita nggak tahu burung ini faktornya tinggi apa tidak. Nah itu kayak gitu. Kalau burungnya nggak faktor tinggi sih aman-aman aja, tapi kalau kita nggak tahu burung itu ternyata faktornya tinggi, nah itu yang bahaya dan akhirnya cabul teman-teman. Dia nggak bisa nahan. Jadi proses cabul itu dia karena memang ketahanan dari dalam tubuh burung itu sendiri tidak bisa ditahan dan akhirnya over cabul gitu. Jadi harusnya dia membuang emosinya, overnya, dan akhirnya itu tidak bisa tertahan, dia cabut bulu gitu. Karena ketahan sih sebenarnya dan akhirnya cabul dia. Kayak orang stres ya, frustasi, akhirnya bunuh diri, akhirnya dia menyakiti diri sendiri. Cabul itu konsepnya itu kayak menyakiti diri dia sendiri karena tidak terbuang, dan karena tertahan dalam diri dan akhirnya tidak terbuang dan akhirnya dia cabul, seperti itu sih. Gitu. Itu yang pertama tadi, jemur yang over. Itu yang pertama tadi ya, jemur yang over. Penyebab cabul yang kedua itu pemberian kroto yang berlebihan. Misalnya teman-teman mau main burung, mau lomba, karena krotonya itu pemberiannya over, misalkan seminggu 2-3 kali gitu ya. Pemberian EF extra fooding, dalam artian di sini kroto, saya bahasnya kroto ya. Pemberian kroto yang over memang bisa bikin gacor teman-teman. Kroto itu bisa bikin gacor. Tapi ketika kapasitasnya berlebihan dalam artian di sini, teman-teman nggak tahu burung itu kuat atau tidak gitu loh. Kalau burung itu kuat, mungkin kayak hutan gitu ya, oke-oke aja gitu loh.
paling dia hilang birahi kadang-kadang kalau baru kelar nabung. Tapi kalau burung ternakan yang over kroto, dia tidak bisa menahan diri dia karena tubuh itu akan panas. Tuh yang kedua, tidak bisa menahan diri dan akhirnya dia cabutin bulunya dan akhirnya cabutin sayapnya atau bulunya, tergantung ya kasusnya. Tapi paling tidak karena pemberian yang over itu penyebabnya juga kroto juga dan akhirnya over gitu. Terus yang ketiga nih penyebab yang ketiga, misalnya teman-teman mau gantang gitu ya. Kalau teman-teman mau gantang, burung itu sering dikasih yang embel-embelnya vitamin tapi ternyata sebenarnya dopingan gitu ya. Embel-embelnya vitamin tapi sebenarnya dopingan. Pengen lomba dikasih terus gitu ya. Dulu saya juga pernah pakai dulu tuh, udah lama banget. Itu saya sering pakai kalau buat lomba doang. Sering dipakai buat lomba doang gitu. Dan akhirnya ketika saya sering pakai dan akhirnya buat lomba aja, ya itu efeknya. Ya cabul gitu teman-teman. Itu kasusnya dulu murai beduk ya, murai embe beduk ya, ekor hitam ya, padahal udah faktornya tinggi. Saya coba gitu kan, dan akhirnya ya cabul gitu kan. Dan akhirnya saya tahu treatmentnya, mandi malam gitu kan, tiap hari rutin, dan akhirnya hilang sendiri sih gitu. Nah itu yang ketiga, poin yang ketiga, karena pemberian dopingan yang berlebihan. Nah yang keempat, kenapa burung itu bisa cabul teman-teman? Nih kalau teman-teman lihat, ini kan kerodong ya, ini kerodongnya tipis. Burung bisa cabul karena situasi kondisi lingkungan yang panasnya over. Misalnya ini kerodongnya tebel, di dalam kamar nggak ada AC tapi hawanya panas, tidak ada akuarium gitu ya, yang nggak ada kucuran gitu ya, hawanya panas. Akhir-akhir ini kan memang panas tapi kerodongnya tebel, terusnya di full kerodong threading kayak gini, itu bisa mengakibatkan cabul teman-teman kalau burung itu tidak kuat gitu ya. Makanya kenapa setiap sore burung kalau misalkan kita buka kerodongnya, misalkan kalau teman-teman itu pekerja gitu ya, setiap sore kalau teman-teman buka kerodongnya, burung itu ngerasa kayak mau mandi, gitu tuh, palanya ke atas, terus kalau nggak badannya gitu ya. Karena dia dalam satu harian, ini buat teman-teman bekerja juga bisa dicek ya, karena dalam satu harian dia full kerodong, hawa panas dari pagi, siang, menjelang sore, dan akhirnya dia itu ngerasa tubuhnya itu panas karena full kerodong gitu kan. Makanya sore ngerasa dia pengen mandi. Seperti itu teman-teman. Makanya butuh yang namanya mandi sore atau mandi malam gitu ya. Itu sebenarnya penyeimbang, seperti itu. Mandi sore itu penyeimbang supaya tubuhnya dia nggak over sih. Seperti itu. Karena kalau kita kerodong kayak gini aja full, kayak gini nih, kalau kerodongnya tebel, itu ngaruh juga loh, ngaruh. Saya juga ngalamin juga gitu kan. Kok mulai ada tanda-tanda gitu ya, padahal nggak diapa-apain gitu. Sedangkan nggak dikasih apa-apa gitu kan. Kok mulai nyabut-nyabut gitu ya. Dan akhirnya saya tahu juga, oh ternyata karena memang hawanya panas gitu. Itu yang keempat teman-teman. Yang keempat, karena full kerodong, hawanya panas. Kalau bisa, ini threadingnya nih, kalau misalkan threadingnya teman-teman tebel, ini buka aja sejengkal, jaraknya sejengkal. Jadi ada sirkulasi dia, supaya ada angin, ada hawa, jadi ada angin yang masuk. Jadi tidak pengap banget karena full kerodong. Gitu. Kecuali hawanya dingin, itu nggak apa-apa full kerodong. Tapi kalau misalkan lagi akhir-akhir ini hawanya panas, ya sebisa mungkin kasih jarak sejengkal aja threadingnya dibuka, karena memang lagi panas banget. Ini ngaruh banget untuk burung karena bisa mengakibatkan cabul teman-teman. Itu ya beberapa yang bisa memungkinkan burung itu bisa cabul. Jadi teman-teman pahami, bisa lihat karakternya. Yang pertama tadi karena jemur yang over. Terus yang kedua, pemberian kroto yang berlebihan, karena kita nggak tahu kondisi burung itu kuat atau tidak gitu ya. Memang bisa bikin gacor, tapi kuat atau tidak kita nggak tahu. Kalau teman-teman yang melihara pasti tahu gitu ya.
Terus yang ketiga, pemberian dopingan saat mau digantang itu ngaruh juga teman-teman, bahaya juga. Makanya saya kan dari dulu nyaraninnya yang aman-aman aja, udah main jangkrik aja gitu kan. Tapi ya terbalik lagi ke teman-teman mau dilaksanain atau enggak gitu kan, karena yang punya kan teman-teman gitu. Nah itu yang ketiga. Yang keempatnya, hawa panas. Nih hawa panas kayak gini saya aja keringetan gitu ya, apalagi burung dikerondong full gitu kan, ya panas banget, pengap banget gitu seperti itu. Dan yang terakhir, kelima, yang keempat tadi karena hawanya panas, kita lihat juga lingkungannya. Yang kelima itu karena di full kerodong, resletingnya ditutup. Jadi kalau bisa kerodongnya ini dibuka sejengkal, dan kalau bisa juga kerodongnya jangan yang terlalu tebel, yang tipis-tipis aja sebenarnya kalau hawanya seperti ini gitu kan. Jadi biar burung itu juga tidak pengap, karena kasihan juga itu teman-teman penyebab cabul. Jadi perlu diwaspadai karena hawa-hawa akhir ini juga memang panas. Teman-teman juga harus pinter ngelihat situasi kondisinya seperti apa. Mungkin itu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga teman-teman sehat selalu, tidak ada kendala dalam usaha dan juga pekerjaannya. Terima kasih, salam akar rumput Nusantara bersama saya Yoga Channel. Semangat selalu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Matur suun.